Oke, kita segera mulai untuk pembinaan marga jemaat di malam hari ini. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar dari satu kebenaran demi kebenaran, dan malam hari ini kami belajar bagaimana kami memahami pelayanan sebagai gaya hidup. Berkati untuk Pak Theo yang akan menyampaikan materi ini, biarlah hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan ada bersama dengan Pak Theo. Terima kasih ya Tuhan, di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita ngerti bahwasanya mungkin setiap kita melayani apa yang menjadi yang bisa kita lakukan dalam gereja. Tapi juga mungkin bagian dari orang-orang Kristen melayani karena status atau kedudukan aja ketika menjadi majelis melayani. Tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama pelayanan sebagai gaya hidup. Saya pikir ini menarik untuk kita bersama-sama dengarkan ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan pada Pak Theodor pribadi akan menyampaikan materi ini. Silakan Pak Theo. Terima kasih Pak Edi. Ya, jadi rekan-rekan semua di komunitas pengharapan, seperti tadi Pak Edi sampaikan, kita hari ini akan belajar tentang bagaimana pelayanan ini seharusnya menjadi gaya hidup gitu ya. Jadi ini kelanjutan dari tema berseri Cambium yang waktu itu sudah dimulai oleh Ibu Lucy tentang kepribadian, kemudian Pak Anton tentang kemampuan ya. Nah, sekarang kita bicara tentang pelayanan sebagai gaya hidup. Nah, gaya hidup itu apa? Ada yang mau mencoba menebak apa sih gaya hidup itu? Belum panas ya. Jadi saya lanjut dulu nih. Gaya hidup itu ya sering disebut lifestyle ya, gaya hidup. Itu adalah cara hidup seseorang atau sekelompok orang. Jadi komunitas pengharapan ini pun punya lifestyle-nya sendiri, punya gaya hidup. Dan orang kalau ada di lingkungan di mana lifestyle-nya itu nggak nyambung dengan komunitasnya, itu biasanya merasa ada yang ganjel gitu ya, merasa kurang nyaman. Jadi kita perlu berada di lingkungan di mana gaya hidup kita itu diterima oleh komunitas di mana kita berada. Gitu. Nah, gaya hidup itu bagaimana terbentuknya? Terbentuknya dipengaruhi oleh 3A kita bilangnya. 3A ini singkatan dari pertama acquired. Acquired ini adalah pilihan. Pilihan ini bisa terjadi karena ya tadi karena komunitas ya. Karena ada orang-orang yang kita hormati, ada orang-orang yang kita respect gitu ya. Itu kita kemudian menyelaraskan gitu. Kita mengatur kayaknya kalau saya gayanya seperti ini itu akan diterima gitu. Atau kita punya pilihan bagaimana nyetel gaya hidup kita terhadap pasangan kita gitu ya, terhadap orang-orang di kantor misalnya. Ya, biasanya kita tuh bisa acquire suatu pendekatan supaya kita tuh lebih diterima dan jadi nggak aneh di lingkungan kita. Ini adalah karena acquire ya, karena pilihan. Jadi bisa kita rubah gaya hidup itu. Lalu yang kedua adalah aspirasional hanya. Aspirasional ini harapan. Ada orang-orang yang sebenarnya mungkin secara alamiah gitu, kecenderungannya itu beda gitu. Tapi karena dia punya aspirasi, dia kepengen supaya gaya hidupnya itu sesuai dengan ya yang didambakan. Jadi misalnya kalau kita nonton selebritis gitu ya, kemudian kita kepengen punya gaya hidup seperti itu, ya mulai kita ya pakai baju, kita dandan, cara ngomong, kita setel gitu, itu aspirasional gitu. Karena kita punya harapan ya pengen seperti itu. Tapi kalau kita ngelihat ada orang yang misalnya justru kalem gitu ya, ya misalnya kayak kita niru gembala gitu ya. Gembala kita kok gayanya seperti itu ya, kelihatannya itu kok baik ya. Kemudian kita meniru itu juga bisa gitu. Jadi kita bisa meneladani atau menyontoh gaya hidupnya orang lain karena itu menjadi suatu aspirasi buat kita. Yang ketiga adalah aktual. Jadi aktual ini memang bawaannya kita gitu ya. Kita punya kecenderungan secara alamiah punya pendekatan saat menjalani keseharian kita tuh seperti apa gitu. Ini adalah bawaan. Biasanya karena faktor keturunan juga. Nah, jadi kalau kita ngelihat pilihan 3A tadi,
ada acquired, ada aspirasional, ada actual gitu ya. Itu sebenarnya yang muncul di permukaan kalau kita melihat gunung es ini itu yang terlihat gitu ya, yang bisa diamati. Nah, yang diamati itu sebenarnya terbentuk dari yang tidak terlihat tadi, yang lebih sulit untuk diamati. Nah, yang membentuk gaya hidup itu biasanya ada 3 macam kerangkanya. Ada sifat kita, ada motif kita, dan ada prinsip atau nilai kita gitu ya. Ini yang ada di bawah dan biasanya nggak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah manifestasinya, bentukannya gitu ya, yang kita amati lewat ya indera kita gitu. Saat kita melihat orang lain gayanya seperti apa, kita tuh nggak ngelihat prinsip atau nilainya dia gitu. Kita bisa menebak-nebak, kita bisa mengukur gitu ya, melakukan assessment, tapi belum tentu tepat. Motivasinya seperti apa, kemudian orang itu sifatnya seperti apa, kita bisa menebak, tapi belum tentu benar gitu ya. Nah, kalau kita bicara sifat, sifat ini contohnya ada 20-an sifat yang biasanya kita bisa ukur ya. Orang itu agresif atau enggak agresif. Jadi kalau dia punya pendapat, dia akan mempertahankannya atau enggak. Kalau dia merasa di lingkungan itu jawabannya kurang diterima, dia ngotot gitu ya, itu karena agresifnya dia tinggi gitu ya. Ada orang yang hati-hati, yang cautious, kalau ngomong itu diatur, dijaga gitu ya. Kalau mau pergi juga dia persiapan dulu, mau keluar kota, memastikan kendaraannya itu sehat gitu ya. Ini orang yang hati-hatinya tinggi gitu ya. Kalau hati-hatinya rendah, biasanya dia pergi aja gitu, nggak pakai persiapan. Contoh yang lain adalah akomodatif. Akomodatif ini orang yang suka menolong gitu ya. Dia ngelihat lingkungannya seperti itu, dia tahu, oh ini kelihatannya butuh dilakukan seperti ini gitu. Jadi dia bisa mengakomodasi. Bahkan orang ini bisa mengakomodasi tadi, ada orang yang hati-hati, oh supaya orang yang hati-hati itu nyaman gimana ya. Jadi dia juga kalau misalnya buka toko gitu, tokonya akan ngikutin protokol kesehatan karena dia tahu orang ini kelihatannya yang datang ke tempat saya tipenya orang-orang yang hati-hati gitu ya. Jadi dia bisa menyelaraskan. Atau ketemu yang orang yang agresif, dia memberi ruang. Ini juga orang yang akomodatif. Karena dia tahu kalau agresif dilawan agresif nanti malah jadi rame gitu ya. Jadi dia bisa mengakomodasi orang lain. Ini adalah contoh-contoh sifat gitu ya. Ya banyak contoh-contoh sifat yang lain. Misalnya contoh sifat yang kreatif gitu ya, idea orientation-nya tinggi gitu. Itu berarti dia bisa mencari solusi-solusi yang nggak biasa, yang nggak umum gitu ya, di luar dari yang normal. Itu contoh-contoh sifat. Nah, kalau motif ini biasanya terdiri dari ya dibagi 4, dibagi 5, dibagi 6 gitu ya. Yang paling dasar itu biasanya orang ini pengen dilihat, pengen didengar gitu ya, sehingga dia merasa aman, dia merasa eksistensinya dia itu ada gitu. Makanya kalau kita lihat anak-anak milenial posting-posting di Instagram, di Facebook, itu ya karena kepengen eksis gitu ya, kepengen dilihat, kepengen didengar. Nah kalau itu dia udah dapat, biasanya motivasinya tuh naik gitu. Jadi motivasi ini kayak kebutuhan personalnya dia juga gitu. Kalau sudah dilihat, didengar, kepengen diperhatikan, jadi lebih intens gitu ya, diperhatikan lebih jauh lagi gitu. Kemudian diterima, jadi nggak cuma dilihat, didengar, diperhatikan, tapi diterima menjadi bagian dari suatu komunitas gitu. Dan kalau sudah diterima, naik kelas lagi biasanya dia pengen orang itu melihat bahwa dia punya kontribusi terhadap komunitas ini. Jadi kepengen apa yang dia lakukan itu diakui, dihormati gitu. Jadi kalau kita punya bakat, kita punya keterampilan, kita berkontribusi untuk komunitas itu sebenarnya karena ya kita ingin orang itu melihat kita punya kontribusi terhadap komunitas ini. Lalu yang paling tinggi biasanya bicara tentang panggilan. Dia merasa memang saya itu terpanggil untuk melakukan ini gitu. Jadi itu yang dia lakukan gitu. Ini salah satu motivasi yang kita boleh bilang tertinggi gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan panggilan ini orang-orang yang sudah bisa menjadi contoh, menjadi panutan gitu ya. Itu adalah tingkatan motivasi seseorang. Nah, yang terakhir ini adalah prinsip atau nilai. Nah, kalau kita lihat di komunitas pengharapan, kita kan sebagai komunitas juga punya nilai-nilai ya, membaik itu ya. Nah, membaik itu misalnya mengutamakan Tuhan, empati, kita menyenangkan, itu semua adalah pilihan gitu ya. Kita punya integritas, kita rendah hati, kita mau respect sama orang lain, kita peduli sama orang lain, itu semuanya pilihan.
Jadi prinsip sama nilai ini beda sama sifat. Kalau sifat itu bisa jadi karena bawaan kan dari orang tua, jadi bukan masalah mau atau nggak mau, tapi lebih ke arah bisa atau nggak bisa gitu ya, karena dia adalah kecenderungan atau bawaan yang memang kita terima dari ya orang tua kita gitu ya. Kita menerima warisan lah ya, warisan sifat-sifat dari orang tua. Tapi sama sifat ini juga kita bisa acquire, kita juga bisa aspirasional gitu. Tapi biasanya sifat itu sifatnya lebih ke ya kita bagus di situ, kuat di situ, atau kita lemah di situ gitu ya. Jadi rendah, menengah atau tinggi. Tapi kalau prinsip atau nilai-nilai, misalnya kita orang yang tadi akomodatif, atau kita hati-hati, atau kita agresif tadi contoh-contohnya kan. Entah kita agresifnya rendah atau tinggi, kita itu bisa memilih kita mau rendah hati atau enggak. Kita mau menghargai orang lain atau enggak. Karena prinsip atau nilai ini adalah pilihan. Jadi ini masalah mau atau enggak mau. Jadi kalau sifat itu bisa atau enggak bisa, prinsip atau nilai ini mau atau enggak mau. Sedangkan motif itu yang biasanya mendorong kita melakukan sesuatu atas dorongan tertentu gitu ya, itu adalah motif. Nah ini biasanya nggak langsung kelihatan. Yang kelihatan di permukaan itu adalah gaya hidup kita tadi. Nah kalau kita bicara tentang pelayanan sebagai gaya hidup gitu ya, itu mestinya akan bisa kita bedakan kalau pelayanan itu cuma sekedar sebagai suatu aktivitas gitu ya. Kalau pelayanan itu sekedar sebagai suatu aktivitas, biasanya ini menjadi kita lihat-lihat gitu, tergantung situasi, kondisi, tergantung waktu, tergantung tempat gitu ya. Kalau misalnya kita nggak srek, saya nggak mau lah kalau melayani di situ gitu ya, karena saya nggak cocok sama lingkungannya gitu. Atau saya kalau pagi nggak bisa, susah saya bangunnya gitu. Jadi tergantung sikon ya. Kalau misalnya saya bisa bangun pagi ya kalau enggak ya enggak. Tapi memang kecenderungannya nggak bangun pagi gitu. Jadinya memang ada kecenderungan untuk ya tidak bersedia lah kalau terlalu pagi gitu. Atau bisa juga ya didorong sama motif kita tadi gitu. Kita sebenarnya fokus untuk memenuhi motif kita tadi. Apakah kita tuh sebenarnya lagi kepengen diterima, kepengen dilihat, kepengen diperhatikan, kepengen diakui. Nah ini pelayanan sekedar sebagai suatu aktivitas saja gitu. Jadi belum menggunakan motif yang tertinggi gitu. Nah kalau pelayanan itu sebagai lifestyle, kita akan menjalankan pelayanan itu ya sebagai suatu persembahan seluruh hidup kita gitu ya. Jadi kita melakukannya sungguh-sungguh, nggak tergantung situasi atau kondisi. Gitu. Ya ini adalah suatu panggilan. Ingat tadi kalau kita bicara motif, yang tertinggi itu adalah panggilan. Jadi dorongan yang kuat, saya ini hidup untuk apa sih gitu. Saya hidup itu punya purpose, punya alasan keberadaan. Jadi saya ini lahir di dunia, saya ini eksis, ada misinya gitu. Tuhan itu membentuk saya untuk melakukan sesuatu, ada dorongan yang kuat, yang saya itu merasa terpanggil untuk melakukannya gitu. Dan biasanya kita akan jadi fokus pada kebutuhan untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, maupun kita melayani atau mengasihi sesama kita. Gitu. Itu adalah pelayanan sebagai lifestyle. Gitu. Ada seorang teolog, penulis dan pembicara gitu ya, yang rekomendasikan oleh Kang Byung nih, namanya Warren Wiersbe ya. Warren Wiersbe ini menulis buku On Being a Servant of God gitu ya. Dia mengatakan kalau pelayanan sebagai gaya hidup itu definisinya adalah pelayanan yang terjadi ketika sumber ilahi memenuhi kebutuhan manusia melalui saluran kasih bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau pelayanan sebagai gaya hidup menurut Warren Wiersbe ini keempat elemen ini atau keempat faktor ini akan terlihat di situ, akan muncul gitu. Jadi sumbernya adalah sumber ilahi, bukan dari kekuatan kita sendiri. Kemudian kebutuhan manusia itu akan terpenuhi gitu. Dan kita yang melayani tadi adalah merupakan saluran kasih, dan ini semua terjadi bagi kemuliaan Tuhan. Nah, boleh diingat-ingat ikon-ikonnya ini gitu ya, karena ini akan membantu kita untuk supaya nyantol gitu apa yang kita mau pelajari, bagaimana saya bisa melayani sebagai suatu gaya hidup. Ada 4 hal, kita mau belajar tentang sumber ilahi, tentang bagaimana memenuhi kebutuhan manusia, bagaimana saya menjadi saluran kasih, ini gambarnya lilin gitu ya, bagaimana ini semua bisa kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Nah ini ada satu contoh waktu Yesus memberi makan 5.000 orang.
Ini kita sedang belajar yang pertama tentang sumber ilahi. Murid-murid pada saat kejadian ini, mereka punya suatu solusi gitu. Ya, solusi ini kita akan baca. Ini kan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ada di Injil ya, kita bisa baca. Mungkin salah satu aja. Kita baca di Matius 15 ayat 22 sampai 23 ini boleh. Boleh salah seorang untuk bisa membantu membacakan, silahkan. Siapa yang bersedia membacakan Matius 15 ayat 22 sampai 23. Ini nggak ada di layar, mesti buka Alkitab untuk dibaca ayatnya. Silakan Bu Yuli. Oh, Silakan. ya, thank you. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Itu tadi Matius 15 ayat 22 sampai 23 ya? 23. Ya, yang 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jadi solusinya nyuruh orang yang sebenarnya punya kebutuhan itu untuk pergi gitu ya. Ya mungkin satu orang lagi bisa baca dari Markus 6 ayat 36. Markus 6 ayat 36. Salah seorang boleh baca? Saya baca. Silakan. Markus 6 ayat 36. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Ya, kalau kita melihat referensi ini, pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang dan murid-murid Yesus melihat orang-orang itu kelaparan, solusi dari mereka itu justru tidak memikirkan untuk ngasih makan gitu, tapi cari solusi suruh mereka pergi. Nah, kira-kira kenapa kok murid-murid ini solusinya seperti itu gitu? Masa nggak sanggup untuk ngasih makan orang banyaknya segitu. Betul. Daripada ribut, rebutan. Mereka nggak sanggup, ada masalah yang besar gitu ya. Solusi yang paling gampang ya kita memindahkan masalah itu gitu. Jadi masalah ini dihindari. Kemudian kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 7, bisa tolong ada yang baca Yohanes 6 ayat 7. Silakan, siapa yang bisa bersedia membaca? Iya, Pak. Ya, silakan. Yohanes 6 ayat 7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ya, terima kasih Bu Rita. Jadi kalau di sini kita melihat bahwa murid-murid itu merasa apa yang ada pada mereka itu tidak cukup gitu ya. Kalau nggak cukup, ya bagaimana, kita nggak punya solusi gitu ya. Karena mereka melihatnya mereka itu harus punya sesuatu kalau mau ngasih makan 5.000 orang ini yang bisa cukup untuk orang banyak itu. Nah, yang ketiga nih, Yohanes 6 ayat 9. Bisa satu orang lagi untuk membaca? Saya ya. Ya, silakan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?
Ya. Jadi pertama tadi menghindarkan masalah, jadi masalah itu dihindari, disuruh pergi. Kedua merasa nggak cukup uangnya, gitu. Ini juga mereka di sini sama. Itu cukup. Kita punya sesuatu, tapi masih belum cukup. Nah, ini kalau kita merasa pelayanan itu memang sumber dayanya harus dari kita sendiri, seringkali kita akan merasa kita nggak mampu gitu, kita nggak bisa bergerak. Nah sebenarnya kita harus menggunakan solusi ilahi. Solusi ilahi ini kita bisa baca dari Yohanes 6 ayat 6. Silakan salah seorang baca Yohanes 6 ayat 6. Coba ya, aku baca ya. Ya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi kalau kita bicara solusi ilahi, sebenarnya masalah sumber daya itu meskipun bisa aja lewat salah satu dari kita gitu ya. Tetapi Tuhan itu akan punya solusi gitu. Bisa menyelesaikan masalah kalau memang dia melihatnya ini suatu kebutuhan yang memang perlu dipenuhi gitu ya. Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan menyelesaikan masalah dan mencukupkan kebutuhan. Itu adalah solusi ilahi. Jadi sumbernya pelayanan itu adalah sumber ilahi. Ini yang tadi dikatakan oleh Warren Wiersbe tadi. Kita juga bisa belajar dari kesaksian Paulus ya. Saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10 ya. Yang dikatakan oleh Paulus, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, kalau kita itu melayani, tapi cara berpikir kita, jadi mindset kita itu, pelayanan itu bukan aku ini gitu, tetapi ada kasih karunia Allah yang menyertai aku, yang bekerja melalui aku gitu. Jadi sumbernya itu adalah sumber ilahi gitu. Nah, kita perlu punya mindset seperti yang disampaikan oleh Paulus tadi. Nah sekarang ini ada suatu diskusi ya. Kita lihat nomor 1 nih. Kalau begitu, kalau misalnya pelayanan terjadi dan sumber dananya itu berasal dari seseorang atau sekelompok donatur, kadang-kadang kita ada suatu kegiatan, ada suatu aktivitas, ya kayak pembangunan kantor sinode gitu ya, itu kan pasti ada ya beberapa orang yang perannya lebih besar daripada yang lain gitu ya, walaupun kita berusaha menggalakkan orang banyak gitu. Tapi pasti ada sejumlah orang itu yang menjadi donatur utama gitu untuk supaya proyek-proyek sebesar itu bisa jalan gitu biasanya ya. Nah, apakah ini berarti bukan suatu pelayanan? Ada yang mau diskusi? Apakah itu artinya sumbernya bukan sumber ilahi? Silakan, siapa yang mau sharing pendapatnya? Ada yang mau sharing pendapatnya? Kalau ada orang yang menjadi donatur, gitu, apakah itu artinya ini bukan suatu pelayanan? Iya, ikut ngobrol aja, Pak. Silakan. Iya, kalau dari saya bisa ya, tapi bukan berarti kalau kita ngomong sumber ilahi itu bukan soal jumlah sih. Kalau tadi kan satu atau sekelompok, tapi kalau sumber ilahi memang dari Tuhan melalui kita. Jadi mau satu orang, 2 orang, saya pikir ya sumbernya tetap daripada Tuhan. Maksudnya seperti ini, ketika orang memberi tapi ada motif segala macam, kalau memang dia dikasih oleh Tuhan, kepercayaan Tuhan untuk dia memberi ya, artinya sumber ilahi. Tidak ada motif yang lain dari sumber kita sendiri, jadi bukan soal jumlah, tetapi yang melatar belakangi dia. Artinya dia yang memberi juga percaya bahwasanya berkatnya dia dari Tuhan. Jadi itu diberi, artinya tetap itu sumber ilahi. Oke, gitu Pak. Terima kasih Pak Edi.
Ya, jadi seperti Pak Edi katakan ya, ini bukan urusan jumlah, tetapi ini semua adalah urusan motivasi sebenarnya. Kalau kita merasa terpanggil untuk menjadi saluran berkat, ya nggak apa-apa gitu. Atau ada orang-orang yang terpanggil menjadi saluran berkat, yaitu yang menggerakkan orang itu, gitu. Itu adalah ya Tuhan sendiri gitu ya. Jadi itu tetap bisa kita sebut sebagai suatu pelayanan. Jadi nomor 2 ini istilah yang cocok untuk kegiatan itu ya tetap itu bisa menjadi suatu pelayanan gitu. Jadi Warren Wiersbe ini nggak keliru kalau dia katakan bahwa untuk pelayanan itu yang terjadi ya seharusnya sumbernya adalah sumber ilahi. Karena walaupun ada orang-orang tertentu yang dipakai sebagai penyalur gitu ya dari sumber ilahi ini, tetap yang menggerakkan orang-orang itu adalah Tuhan sendiri sebenarnya. Nah, jadi kita sudah membahas tentang elemen yang pertama ya. Jadi pelayanan sebagai gaya hidup, kan pelayanan itu terjadi dari sumber ilahi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kalau kita melayani, kebutuhan siapa sebenarnya yang kita penuhi gitu ya pada saat kita melakukan pelayanan ini. Nah, kalau kita melihat kebutuhan manusia, ini ada orang yang punya teori ya, namanya Maslow gitu. Dia mengatakan kebutuhan manusia ini ada 5 tingkatan gitu ya. Ada kebutuhan biologis atau fisiologis, ya ini makanan, minuman, kebutuhan karena memang kalau nggak makan, nggak minum, ya kita sakit, kita mati gitu ya. Kalau itu sudah terpenuhi, biasanya kebutuhannya bertambah. Dia ingin mencari keamanan gitu ya, ya mencari papan, mencari rumah gitu ya untuk dia berlindung, jadi keamanan. Nah, ini semua disebut sebagai kebutuhan dasar dari manusia. Kalau dia merasa sudah terpenuhi biologis, fisiologis, dan keamanannya, biasanya kebutuhannya meningkat. Dia ingin diterima menjadi suatu bagian tertentu, ya. Jadi ingin mendapatkan kasih sayang, ingin mendapatkan penerimaan, mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Ini adalah tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ini semua adalah kebutuhan psikologis kita, gitu. Kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi, naik kelas, ya kebutuhan psikologis yang dicari gitu. Nah, orang yang sudah terpenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologisnya, biasanya dia cari adalah aktualisasi diri. Bagaimana dia bisa memenuhi panggilan tadi ya, bagaimana pemenuhan diri bahwa dia merasa sebagai manusia yang seutuhnya kalau dia merasa misinya di dunia ini sudah bisa dia jalankan. Nah, setiap orang ini punya tingkatan kebutuhan ini gitu. Dan keberadaan setiap orang itu bisa berbeda-beda. Dia sekarang ini posisinya ada di mana gitu ya. Apakah masih pada kebutuhan psikologis atau memang sudah pada tataran aktualisasi diri gitu ya, pemenuhan diri. Nah, kalau kita kaitkan dengan motif tadi, sebenarnya ada kebutuhan atau motif tadi dengan antara setiap individu itu memang unik gitu ya. Tapi kebutuhan dan motif ini sangat paralel gitu ya. Kalau kita lihat motif itu juga jadi kita bisa bagi nih, ada motif dasar, motif psikologis, dan pemenuhan diri gitu ya. Yang dasar sekali itu dilihat dan didengar ini sangat survival gitu sifatnya ya. Sangat dasar sekali, basic sekali, itu eksistensi itu. Urusannya dia ada atau enggak ada gitu. Jadinya ya memang fisiologis kebutuhannya. Kemudian ingin diperhatikan, ya ini orang kalau diperhatikan itu dia merasa lebih aman gitu ya, pasti ada yang memperhatikan kalau saya ada masalah, ya saya tuh nggak sendirian gitu. Itu kebutuhan keamanan. Kemudian dikasih, diterima ya sama ya dengan penerimaan. Dihormati, diakui sama gitu. Nah, yang terakhir panggilan ini adalah aktualisasi diri tadi gitu. Jadi kebutuhan itu paralel dengan motif seseorang. Jadi kalau kita melihat orang punya motif ingin dihormati, diakui, itu sebenarnya sesuatu yang manusiawi gitu. Jadi kita nggak perlu gosipin orang atau gunjingin orang gitu, karena itu sesuatu yang manusiawi sekali gitu, karena itu didasari oleh kebutuhan dari dirinya orang tersebut gitu ya. Nah, kalau kita melayani kan kita harus bisa memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kita harus jeli ya, kita harus bisa sensitif, peka terhadap kebutuhan dari lingkungan kita gitu. Kita harus merespons kebutuhan manusia yang ada di sekeliling kita, karena orang punya tingkatan-tingkatan kebutuhan tadi gitu. Nah, kalau tadi kita bicara kalau motivasi kan kita yang punya motivasi, kita yang punya kebutuhan, tapi kita sadar orang lain juga punya kebutuhan itu gitu. Nah, bagaimana kita merespons pada kebutuhan manusia yang unik, yang berbeda-beda tingkatannya tadi.
ada orang yang memang responsnya adalah nggak mau tahu gitu ya. Ya itu urusan dia gitu. Saya juga punya kebutuhan gitu. Jadinya kalau kamu perlu sesuatu ya pikirin sendiri solusinya atau cari bantuan ya jangan datang sama saya gitu. Intinya bukan urusan saya. Saya mau fokus memenuhi kebutuhan saya sendiri gitu. Nah, itu respons yang nggak tepat. Yang kedua, dia mau tahu gitu ya. Dia kepengen cari tahu kenapa kamu sakit, kenapa gitu ya. Tapi sebenarnya begitu dia udah tahu tetap aja nggak respons gitu ya. Karena dia ngelihatnya ya ada yang lebih penting yang perlu menjadi perhatiannya dia gitu, perlu menjadi fokusnya dia gitu. Nah, ini berarti kita belum respons terhadap kebutuhan manusia yang kita rasakan di sekeliling kita gitu. Nah, ini kita sangat kenal dengan cerita ini. Orang Samaria yang bukan profesional gitu, tapi dia orang yang baik hati. Perikopnya yang kita baca di Alkitab gitu ya. Saya kok kepengen salah satu bisa menceritakan ulang singkat aja tentang cerita Samaria ini dari gambar yang ada di sini gitu. Ya coba mungkin saya tunjuk aja Niko mungkin. Niko bisa bantu cerita tentang orang Samaria yang baik hati ini dari gambar yang ada di layar, Niko. Oh, Nikolas nggak ada. Siapa yang ada nih? Ibu Lucy. Ibu Lucy bisa bantu? Putus-putus, terus nggak ada gambarnya. Oh, gambarnya nggak kelihatan. Oh, ya udah. Pak, saya yang cerita deh kalau gitu ya. Saya yang cerita nggak apa-apa. Jadi gambar ini gitu ya. Kita bisa ngelihat dari gambar sederhana ini ada orang ya yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko gitu ya. Tapi di tengah jalan kalau kita lihat yang ada panah-panah ini ada rampok gitu ya. Jadi dia dirampok dan dia menjadi korban rampok ya kalau kita lihat di legendanya ini gitu kan. Dan perjalanannya ini ya di antara gunung-gunung ini gitu ya. Segitiga-segitiga ini adalah gunung. Nah, waktu orang ini menjadi korban rampokan, ada imam lewat tapi ya justru berjalan berputar gitu ya. Kemudian jalan terus gitu. Ada orang Lewi lewat, hal yang sama yang dia lakukan gitu. Sampai akhirnya ada orang Samaria yang baik hati itu lewat, melihat ada korban rampok, orang itu dia tolong, dia bawa ke losmen gitu ya. Kemudian bahkan dia pastikan orang itu dirawat dengan baik gitu ya sebelum dia melanjutkan perjalanan, dan dia bahkan bilang akan kembali gitu ya untuk melihat ya kabarnya orang yang dirampok tadi gitu. Nah, kalau dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana orang Samaria itu merespons gitu terhadap kebutuhan manusia. Ya, ada orang yang paham dan merespons, tapi ada kondisinya gitu. Oke, saya akan merespons kalau terjadi hal-hal seperti ini. Misalnya, kalau nggak terlalu merepotkan saya gitu ya. Kalau memang saya bisa bantu gitu ya. Nah, itu paham dan respons jika kalau ada kondisinya gitu. Tapi kita juga bisa belajar nih. Ada para teolog dan mereka juga pengarang buku gitu ya. Gary McIntosh, Samuel Rima yang mengingatkan kita untuk meneliti gitu ya, menyelidik di dalam diri kita sendiri gitu. Pada saat kita merespons kebutuhan manusia, apakah kita ini kondisinya tadi karena kita ingin memuaskan hasrat atau ambisi pribadi supaya kita dilihat, didengar, diperhatikan atau dikenal tadi, atau karena kita ingin menyenangkan orang atau kelompok tertentu, misalnya ya kita kepengen dilihat oleh pembimbing kita, pendeta kita, orang tua kita, atasan, pasangan. Jadi entah karena diperhatikan oleh mereka atau karena memang kalau mereka ya kita tolong gitu. Jadi ada kondisi saya akan melakukan perbuatan baik ini, saya akan merespon kebutuhan itu untuk orang-orang tertentu aja gitu. Ya, jadi saya cuma ingin menyenangkan orang-orang tertentu saja gitu. Atau ingin mendapatkan kasih, mendapatkan penghargaan, mendapatkan penghormatan. Ya, ini kembali ke motif-motif tadi gitu. Ya, kita mesti cek di dalam hati kita apakah kita melakukan pertolongan itu saat kita merespons kebutuhan manusia masih di level ini atau sebenarnya kita ada di level yang tertinggi tadi. Kita melakukan itu karena panggilan gitu ya. Nah, ini adalah yang level yang keempat. Jadi saat kita merespons kebutuhan manusia, kita itu paham, kita merespon sesuai dengan yang Tuhan mau untuk kita lakukan gitu ya. Nah, ini berarti kita sudah
merespons kebutuhan manusia. Ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus juga sudah memberi teladan kepada kita. Gitu. Silakan salah satu membaca dari Yohanes 17 ayat 4. Ada yang bisa membantu membaca Yohanes 17 ayat 4? Salah satu tolong dibaca Yohanes 17 ayat 4. Saya baca ya. Ya, silakan. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, jadi ini enggak sekedar teori, tetapi juga teladan yang sudah ditunjukkan oleh Yesus sendiri gitu ya. Pada saat dia di bumi ya, dia mempermuliakan Tuhan dengan menyelesaikan pekerjaan, dia merespons kebutuhan yang ada di depan mata gitu, yang dia hadapi, dia menjalankannya gitu. Nah, pada saat kita merespons kebutuhan tadi, kita perlu memastikan, kita perlu memahami kebutuhan orang itu udah sesuai enggak gitu ya. Jangan sampai kita pikir orang lain butuh itu ternyata sebenarnya enggak butuh. Nah, ini ada contoh caranya kita bisa melihat kebutuhan orang lain. Jadi kalau ada kebutuhan, kita mesti lihat profil dari pemilik kebutuhan. Pertama, orang itu kegiatannya apa sih, aktivitasnya apa. Orang itu punya masalah apa yang dihadapi saat menjalankan aktivitas tersebut gitu ya. Lalu yang diharapkan apa sih sebenarnya, yang hal-hal baik yang diharapkan gitu ya, expected gains. Nah pada saat kita memberikan solusi, kita jadi pastikan solusi kita itu punya nilai tambah. Karena solusi kita itu menjawab kebutuhan. Jadi kita lihat current pains-nya orang tersebut, apakah kita bisa menjadi pill ya, kita bisa menjadi pain relievers. Kita mengobati lukanya orang itu gitu. Jangan orang itu punya masalahnya apa, yang kita lakukan itu nggak mengobati obatnya. Yang kita lakukan hal yang lain. Nah ini nggak sesuai, nggak tepat kita responsnya. Gitu. Atau ada hal yang diharapkan, tapi kita nggak memberikan gain creator, atau kita nggak menciptakan hal-hal yang baik yang diharapkan tadi gitu. Nah kalau ini masih kesannya seperti teori, kita ada satu contoh nih ya, yang dilakukan oleh suatu perusahaan gitu ya. Pada saat dia ngelihat pelanggannya itu pengguna atau penumpang taksi itu punya masalah gitu. Jadi kalau kita lihat pelanggan atau penumpang taksi, mereka itu kan punya aktivitas cari taksi. Kemudian dia itu perlu manggil taksi, perlu ngasih alamat, dan perlu membayar. Ini adalah kegiatan orang yang kegiatannya sehari-hari naik taksi gitu ya. Nah apa yang menjadi pain-nya dia, apa yang menjadi masalah buat dia gitu. Dia itu kalau cari taksi biasanya harus nunggu lama, kadang-kadang mesti rebutan sama orang lain kalau jam pulang kantor gitu ya. Kemudian deg-degan kalau sopirnya itu nyopirnya ngawur gitu ya, ngebut seenaknya sendiri, atau deg-degan kalau disasarin gitu ya, diajak keliling-keliling karena nanti argonya jalan terus gitu. Dan dia jadi harus bayar lebih. Ini semua adalah pain yang seringkali dialami oleh orang yang naik taksi gitu. Nah, apa yang diharapkan sebenarnya oleh penumpang taksi sebagai pain reliever, sebagai obatnya. Nah, kalau dia nunggu lama, dia harapkan dia itu bisa pesannya tuh instan gitu, bisa segera langsung dapat. Kalau dia rebutan, ini sekarang pesanan dia tuh ada ID-nya gitu. Jadi terdaftar, ada nomornya, ini pasti buat saya, bukan buat orang lain gitu. Kalau dia deg-degan, dia bahkan bisa milih sopir. Kita lihat sopirnya di bintangnya 4 atau bintangnya 5 gitu. Kita bisa lihat gitu ya, ini orangnya baik atau enggak, itu kebutuhan yang dia cari gitu. Kemudian dia membutuhkan supaya enggak bayar lebih, dia tuh bisa melihat petanya nih, dari tempat saya berangkat sampai tempat saya sampai itu lewat mana aja sebenarnya. Itu dia bisa melihat petanya, itu pain reliever yang diharapkan oleh penumpang taksi gitu. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan dia tuh sampai tepat waktu, dapat sopir yang profesional, bayarnya pantas, nggak harus murah, tapi pantas gitu. Kemudian cara bayarnya mudah gitu. Nah, yang menjadi nilai tambah dari solusi itu berarti kalau dia butuh tepat waktu, dia tuh tahu waktu yang tercepat itu bagaimana.
dan sopirnya itu terdaftar, juga ada sistem ratingnya tadi ya, ada bintang 4, bintang 5 gitu. Dan sopirnya itu nggak profesional karena dia terdaftar gitu, nggak sopir sembarangan. Dan bahkan kita bisa bayar cash atau bayar online. Jadi ada solusi-solusi yang memudahkan dia membayar. Nah, kalau kita lihat permasalahan dan yang diharapkan, nah kita tahu aplikasi taksi online ini sangat membantu. Jadi Gojek, Grab itu pada saat dia menciptakan solusinya, dia tuh peka merespons kebutuhan dari penumpang taksi tersebut. Nah, kita saat mau membantu orang lain juga mesti lihat dia itu apa sih yang dibutuhkan dan yang diharapkan itu apa. Nah, itu yang kita respons gitu. Nah, jadi kita sudah selesai yang nomor 2 nih ya, bagaimana kita merespons kebutuhan manusia saat kita menjadi pelayan-pelayan gitu ya, sebagai gaya hidup. Yang ketiga, sebagai saluran kasih. Apa yang dicari oleh Tuhan di dunia? Apakah Tuhan ini cari asisten untuk membantu dia gitu? Bukan. John Piper dalam bukunya We Are Not Professional gitu, seperti orang Samaria tadi ya. Orang Samaria baik hati, bukan profesional gitu. Karena Injil yang kita baca di Alkitab itu bukan iklan untuk cari bantuan gitu. Jadi Allah itu nggak cari asisten. Tapi Injil itu adalah iklan untuk menawarkan bantuan. Ada kabar baik yang disampaikan gitu. Jadi Tuhan itu bukan mencari umat untuk bekerja bagi dia, tapi umat yang membiarkan dia bekerja. Jadi yang kerja itu Tuhan dengan kuasanya di dalam dan melalui para pelayannya gitu. Jadi yang dicari itu bukan bantuan, tapi bagaimana Injil ini bisa menjadi solusi justru. Lewat orang-orang yang mau menjadi saluran berkatnya, menjadi saluran kasih tersebut gitu ya. Nah, saluran kasih ini kalau kita mindsetnya benar, cara berpikir kita ini benar, kita tahu peran kita dalam suatu pelayanan itu adalah sebagai seorang fasilitator. Gitu. Kita tuh cuma saluran kasih aja. Fasilitator itu kalau kita lihat arti kata fasilitasi, artinya mempermudah atau membuat jadi lebih mudah gitu. Artinya kalau fasilitator adalah orang yang membuat jadi lebih mudah gitu. Dia nggak harus jadi sumber solusinya itu sendiri. Dia nggak harus jadi sumber jawabannya itu sendiri. Dia tetapi bisa mempermudah sesama menemukan solusi dari permasalahannya itu gitu. Jadi tadi kalau kita kembali ngelihat ke sumber ilahi tadi, sumbernya itu nggak harus dari kita gitu. Dan kalau ada pertanyaan, jawaban itu nggak harus dari kita, tapi kita bisa membantu menyalurkan. Oh, mestinya tanya sama si A, tanya sama si B. Saya kenal ada gembala, saya kenal ada guru Injil gitu yang bisa membantu gitu ya, yang bisa menjadi solusi dari permasalahan kamu gitu. Kadang sumbernya itu nggak harus dari kita gitu. Kita cuma membuat jadi lebih mudah aja gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang siap dipakai sebagai saluran kasih. Jadi kita nggak perlu punya beban yang berat di pundak kita gitu. Aduh, saya itu nggak bisa gitu. Kalau saya suruh melakukan itu karena saya itu nggak punya talenta, saya itu nggak berbakat gitu. Ingat, kita di sini cuma membuat jadi lebih mudah. Nggak harus semuanya itu sumbernya dari kita. Kita membantu merespons kebutuhan tadi dengan menjadi saluran kasih. Kita bantu orang lain untuk ketemu sama jawabannya. Dan jawaban itu nggak harus datangnya dari kita. Nah, ini adalah peran kita menjadi saluran kasih. Yang keempat, menurut Warren Wiersbe ini adalah pelayanan sebagai gaya hidup itu harus dilakukan bagi kemuliaan Tuhan gitu ya. Harus memuliakan Tuhan. Nah, kita mesti tanya di dalam hati kita gitu. Apa yang akan saudara lakukan kalau pelayanan saudara ini yang biasanya kita kerjain mendadak dikerjain sama orang lain gitu. Udah ada orang lain yang mengerjakan. Kira-kira responnya gimana? Ada salah satu rekan yang mungkin bisa ngasih pendapat. Kalau sesuatu yang biasanya Anda lakukan, ternyata sekarang ada orang lain yang melakukan hal yang sama gitu. Kira-kira rasanya gimana? Ada yang mau sharing? Oh, Pak Edi, boleh juga Pak Edi ngasih jawaban pendapatnya Pak Edi. Kalau misalnya ini terjadi, seharusnya apa yang menjadi respons kita gitu? Ya, kalau saya sih senang ya kalau ada yang saya lakukan, terus ada yang melakukan, senang. Artinya itu akan berlanjut
pada orang-orang yang lain dan ada kesinambungan pelayanan. Saya sama sekali tidak merasa tersaingi, tapi justru senang karena ini kan konteksnya pelayanan gitu ya. Ya, jadi seharusnya kita tuh nggak merasa kesal ya Pak ya. Jangan malah jadi timbul kepahitan loh, itu biasanya kan kerjaan saya kok malah diserobot gitu ya, malah jadi jengkel gitu. Seharusnya justru ya seperti Pak Edi sampaikan tadi, kita merasa lega, tapi leganya bukan berarti ya wes, berarti kan aku nggak usah melayani lagi, bukan itu. Leganya itu karena berarti kita jadi punya teman seperjuangan gitu. Ada orang lain yang ya bisa membantu meringankan beban kita, atau kita bisa melihat ada nggak ruang lain lagi yang bisa kita lakukan gitu. Karena kan pelayanan itu banyak sekali kebutuhannya sebenarnya. Jadi kita bisa berdoa, kita minta petunjuk, ada nggak yang bisa saya lakukan lagi gitu. Di mana saya bisa berkontribusi dengan ya tadi kekuatan saya, karena saya punya sifat-sifat tertentu, saya punya motivasi ingin memuliakan Tuhan gitu kan. Ya bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik. Jadi kalau kita ngomong nilai-nilai pilihan tadi, ya kita mesti justru bersyukur gitu ya. Nilai-nilainya kita menghargai orang lain yang mau melayani, bahkan mau bekerja sama sama kita, bahkan kalau misalnya dia melakukan hal yang sama dengan kita gitu. Kita sambut gitu ya. Nah, kita melihat dari Matius 22 ayat 37 sampai 39 ini, salah satu mungkin bisa bantu baca. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Silakan, ada yang bisa bantu baca. Saya bantu baca ya Pak Theo. Silakan. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh. Oh ya. Ya. Terima kasih Niko. Jadi di sini kita diingetin ya, kalau kita pelayanan tujuannya untuk memuliakan Tuhan, ya kita melakukannya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi ya. Jadi kalau ada orang lain melakukan hal yang sama dengan kita, ya kita malah bersyukur gitu ya. Bahkan ya mencari tempat di mana kita bisa melayani di tempat yang baru. Bahkan kita juga ya perlu mengasihi sama seperti diri kita sendiri juga. Nah ini pada saat menyiapkan bahan ini saya juga teringat ada satu kerangka ya yang pernah disampaikan oleh Pak Jo. Dia menyebut ini sebagai drama of worship ya, drama penyembahan. Pada saat kita ibadah hari Minggu gitu, kita diingetin. Ada 3 peran gitu. Ya, ada 3 peran penting, ada sutradara, ada aktor atau pemeran dan ada penonton. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa sih yang jadi sutradara, siapa yang menjadi aktor atau pemeran, dan siapa yang menjadi penonton? Nah, silakan siapa yang mau coba jawab. 3 peran penting ini, siapa yang menjadi sutradara, aktor, dan penonton kalau kita ibadah? Silakan dicoba. Saya Pak. Ya, silakan. Pemerannya, ini dulu pemerannya ya. Pemerannya kita. Kita tuh siapa, Bu? Kita jemaat. Jemaat. Pak. Terus penontonnya Tuhan Yesus. Penontonnya Tuhan Yesus. Sutradaranya? Sutradaranya ya, setannya. Ingat gitu. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Bu Bambang. Benar banget ya Bu Bambang ya. Sutradara ini memang yang pemimpin yang ada di depan ya. Kalau ada liturgos ya liturgos jadi sutradaranya. Dia harus bisa menginspirasi semua yang lain. Kalau hamba Tuhan saat dia menyampaikan firman di depan, dia sebagai pemimpinnya ya dia jadi sutradaranya gitu. Nah, kita yang duduk mendengarkan itu semuanya adalah aktor atau pemeran gitu. Jadi kita punya peran sebagai pelayan-pelayan juga, kita punya peran
tapi sebagai jemaat yang mengikuti ibadah itu juga itu adalah peran kita gitu. Kita harus menjalankan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kita tuh bukan sekedar penonton gitu. Jadinya mindset ini sangat berbeda. Berarti kita harus mengikuti ibadah itu dengan ya khidmat gitu ya, dengan sungguh-sungguh, karena di situ tuh kita punya peran gitu. Yang harus kita jalankan dengan baik supaya penontonnya ini happy, supaya penontonnya ini melihat drama of worship ini sebagai suatu tontonan yang menyenangkan hati gitu. Ya, jadi kita walaupun di situ nggak punya tugas, nggak sebagai pelayan gitu ya, tapi kita menjalankan peran kita sebagai jemaat. Gitu. Kita menjalankan perannya, kalau diajak berdoa ya berdoa, diajak berdiri ya berdiri gitu ya. Dan juga kita mengikuti seluruh kegiatan ini dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah ini mindset yang sangat berbeda sekali kalau kita itu menjadi penonton gitu. Berarti kita cuma menikmati aja. Dan kita juga sebagai pelayan kebaktian di sini kita diingetin bahwa kita tuh di sini bukan sebagai entertainer gitu ya, karena kita itu nggak mengentertain jemaat, tapi sebenarnya yang menyaksikan itu Tuhan, dan Tuhan itu kan nggak ngelihat apakah kita bajunya bagus atau enggak gitu, kita aktingnya bagus atau enggak, tapi yang dilihat itu hati gitu ya. Nah jadi kalau kita melayani ya harus sungguh-sungguh gitu ya, jangan karena kita kepengen tampilnya baik gitu, kita malah jadi tukaran satu sama lain atau kita saling menyalahkan satu sama lain. Nah ini nggak akan menjadi tontonan yang menarik juga gitu. Jadi kerangka drama penyembahan ini menurut saya baik mengingatkan kita bagaimana memang dalam pelayanan kita tuh harus memuliakan Tuhan. Tuhan itu yang akan menjadi penonton yang melihat hati kita gitu. Baik peran kita sebagai sutradara atau sebagai aktor gitu. Nah ini adalah kerangka yang memberikan pemahaman supaya kita punya mindset dan motif yang benar pada saat kita mengikuti ibadah gitu ya. Nah ini kembali kita diingatkan apa yang sesungguhnya menjadi motif dari pelayanan Anda dan saya. Apakah saat kita melayani cuma pengen dilihat, didengar, diperhatikan, dikasih, diterima, kita ingin dihormati, atau memang ini adalah suatu panggilan buat kita karena kita ingin memuliakan Tuhan. Nah ini adalah kelihatannya ayat terakhir kita ya, Matius 5 ayat 16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi pada saat kita melayani, terang kita yang bercahaya itu yang dilihat oleh orang itu harus memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Nah ini berarti kita sudah belajar keempat hal ini ya, sebagaimana ditawarkan oleh Warren Wiersbe, bahwa pelayanan sebagai gaya hidup itu menyentuh keempat elemen. Pelayanan ini terjadi ketika sumber ilahi memenuhi kebutuhan manusia melalui saluran kasih, di mana kita menjadi saluran kasihnya bagi kemuliaan Tuhan. Berarti kita memahami tujuan kita adalah memuliakan Tuhan, peran kita sebagai saluran kasih, tugas kita merespons kebutuhan manusia, dan energi kita atau sumber daya kita itu berasal dari sumber ilahi. Jadi kita nggak ada tempat untuk menyombongkan diri sebenarnya, karena semua itu sumbernya dari Tuhan sendiri. Nah untuk kita melakukan ini semua, ada yang tidak kelihatan gitu ya, sifat, motif, prinsip, dan nilai kita, yang akan mempengaruhi apa yang kelihatan, yaitu gaya hidup kita, sehingga kita bisa melakukan pelayanan kita dengan baik gitu ya, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu yang bisa saya share sore hari ini rekan-rekan untuk ya pembinaan warga jemaat ya pada sore hari ini. Saya kembalikan ke Pak Edi kalau mau memimpin diskusi atau sharing. Silakan Pak Edi. Iya, terima kasih Pak Theo yang sudah menyampaikan paparnya dengan sangat baik dan lengkap. Nah, Bapak Ibu sekalian masih ada waktu sekitar 5 menit. Kalau ada mau yang ditanyakan, baik itu kurang jelas atau menanyakan sesuatu, bisa disampaikan. Nanti Pak Theo akan berusaha menjawab atau menjelaskan pada kita. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya boleh berkomentar ya. Selamat malam. Silakan Pak Anton. Sangat boleh. Iya. Gaya hidup itu kan sesuatu yang tadi kan disampaikan motivasi gitu ya.
Cuman kalau kita ingat ada sejarah gereja gitu ya, itu kan hasil korupsi sehingga menciptakan basilika itu ya. Mungkin kita perlu mencerna lebih jauh lagi gitu ya. Nah, pada saat sekarang itu kan banyak terjadi hal-hal yang ya di luar pikiran kita untuk mengetahui ya, apakah hasil yang dicapai seseorang itu hasil korupsi atau tidak gitu ya. Misalnya apakah orang itu menerima sesuatu dari hasil curian orang lain, korupsi orang lain untuk membayar dia, sehingga dia memberikan persembahan kepada gereja. Nah itu kan perlu juga kita pahami ya, karena ada orang yang punya motivasi, dia ingin bergaya gitu ya, bahwa saya itu baik, bahwa saya itu menyembah Tuhan gitu ya. Tetapi motivasinya sih betul, tapi sumbernya ini yang perlu kita tanda tanya gitu ya. Mungkin menjadi renungan kita ya. Ya sebaiknya kita juga, saya juga nggak tahu jawabannya seperti apa, tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya Tuhan sendiri juga tidak berkenan ya kalau hasil itu bukan sesuatu yang sebetulnya yang diharapkan oleh Tuhan. Terima kasih. Ya, ada yang mau merespons dari Pak Anton? Silakan, saya tawarkan ke teman-teman dulu yang mau diskusi. Itu kan mencuri kemuliaan Tuhan ya, berarti ya. Bisa jadi dampaknya seperti itu gitu ya. Kalau dari saya Pak Anton, saya melihatnya kan tadi ya itu termasuk sesuatu yang kita nggak lihat gitu. Ya, kita nggak bisa melihat karena itu ada di bawah permukaan gunung es tadi gitu kan. Kalau Pak Anton tadi bilang motivasinya dia benar tapi sumbernya nggak benar. Kalau saya mungkin kalau saya tahu gitu ya, saya bisa nggak yakin motivasinya benar gitu loh. Ya biasanya kalau sumbernya salah ya motivasinya dia juga nggak benar gitu ya. Tapi bukan untuk kita menilai itu karena kita terus terang nggak tahu sebenarnya. Nanti kita malah jadi berasumsi, kita jadi judging ya ke orang lain. Itu adalah porsinya Tuhan ya untuk melihat atau menilai gitu. Kalau menurut saya begitu ya, kita memang diberikan hikmat ya. Kalau memang ada tanda-tanda seperti itu ya kita bisa ya bicara empat mata ya sama saudara kita itu, mengingatkan dia bahwa kalau memang sungguh seperti itu ya dia harus kembali ke jalan yang benar lah, karena sumbernya itu bukan sumber yang benar gitu. Nah, mungkin ada rekan-rekan yang lain atau Pak Edi mau merespons Pak Anton, silakan juga Pak Edi. Iya, ini pertanyaan ini bisa panjang gitu. Karena kita kan, saya akan jawab dalam dua sisi. Yang pertama adalah dalam praktek hidup kita. Kita kadang susah untuk membedakan sumber yang mana yang mau nggak mau kadang kita terima itu sumbernya memang ya dalam tanda petik kotor gitu, atau mungkin jelas-jelas kotor. Kalau tanda petik kotor itu kita masih tipis-tipis gitu ya. Kita pekerjaan kita itu kan jadi perdebatan. Tapi saya mengambil satu sisi yang kedua dari Alkitab aja. Ketika Tuhan Yesus melihat persembahan janda miskin, itu kan dipuji. Dan kalau kita lihat pada waktu yang bersamaan, orang itu memberikan persembahan dengan sengaja membunyikan uangnya atau barangnya masuk ke kotak persembahan. Yang dilakukan Tuhan tidak mengembalikan pada mereka, uangmu tidak bagus, motivasimu nggak bagus, tidak. Tetap masuk, tetapi Tuhan hanya memuji yang baik. Itu yang saya bisa sampaikan pada kita semua. Tuhan tidak kembalikan uangnya, tapi yang dipuji Tuhan hanya persembahan janda miskin. Ya mungkin bisa menjelaskan untuk kita semua gitu ya. Oke. Ya Pak Teo, Pak Anton, jawaban saya begitu. Ya, terima kasih Pak Anton untuk diskusinya. Ada lagi yang lain mungkin menarik nih. Ya zaman sekarang emang harus lebih hati-hati. Kayaknya di Indonesia sendiri pernah ada kasus kan yang dia nyebutnya sih disebut hamba Tuhan karena dia pendidikan gereja.
Padahal sebenarnya gereja itu digunakan untuk pencucian uang untuk bisnisnya yang nggak jelas begitu. Sampai akhirnya kan dia ditangkap polisi. Jadi kadang-kadang kita ya sebagai jemaat juga harus bisa jeli lah ya. Itu dilihat istilahnya kalau dibilang back to the Bible gitu. Jadinya kita lihat ini orangnya sebenarnya gimana gitu kan. Contohnya tingkah lakunya gitu. Kalau misalkan nggak bener ya kita bicara, kalau nggak bisa dibenerin ya pindah gereja lain. Ya, kita jangan berprasangka lah ya, yang pasti menuduh tanpa bukti sudah pasti biasanya dampaknya nggak baik gitu. Ya, kalau yang kasus yang itu sih sampai udah ditangkap polisi. Ya, ya memang kalau udah ranah hukum dan polisi udah main dan terbukti kan ya kita udah tahu ya ada buktinya. Oke, ini udah jam 8, saya kembalikan ke Pak Edi untuk dibungkus Pak, maksudnya kita tutup dalam doa. Iya, terima kasih Pak Theo. Waktunya sudah selesai sampai jam 8. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan Pak Anton itu sangat bagus gitu ya. Tapi mungkin dalam kesempatan yang berbeda kita bisa menyampaikan bagian ini gitu. Itu jadi pergumulan kita semua gitu ya. Tetapi artinya kita udah mengerti sebagai pelayanan, sebagai gaya hidup ini adalah bagian dari yang harus kita lakukan, bukan sekedar aktivitas semata. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Theo. Ini Pak Anton juga hari ini sudah harusnya ini kan acaranya Pak Anton gitu ya. Tapi beliau menyerahkan pada saya karena Pak Anton dalam perjalanan di luar kota. Oke, kita akan tutup dalam doa. Bapa surga, kami bersyukur di malam hari ini kami berkesempatan untuk belajar bersama-sama pelayanan sebagai gaya hidup. Terima kasih untuk Pak Theo yang sudah menolong kami, memimpin kami, memberikan pemaparan yang sangat baik dan lengkap. Kiranya semua yang boleh kami dengar, boleh kami pelajari pada malam hari ini, menjadikan bagian di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadikan pelayanan kami sebagai gaya hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, dan kami juga berdoa malam hari ini untuk Bu Priscilla, untuk Pak Endra, dan untuk Nadia. Kiranya Tuhan juga akan terus menolong mereka, memimpin mereka, hingga damai sejahtera Tuhan tetap ada bersama dengan mereka, dan kesembuhan pada Tuhan juga menyertai mereka semua ya Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini, biarlah berkat Tuhan secara khusus pada kami yang terus-menerus berkeinginan untuk belajar. Kami menyerahkan juga untuk ibadah pada besok pagi, kiranya Tuhan yang dipermuliakan dari semua yang kami lakukan dalam ibadah besok pagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.